Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP untuk kelas 4 SD. Seperti biasa, penggunaan buku masih menggunakan buku penerbit Erlangga, ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi PAI kali ini adalah mengenai bab ke-12, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar yang biasa kita baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه ya alim. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, untuk bab yang ke-12 ini ialah kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Musa alaihi salam adalah anak dari Imran bin Yasar. Ibunya bernama Yukabad binti Dahat, dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir yang ketika itu dipimpin oleh raja bernama Fir'aun atau Raja Fir'aun yang zalim. Fir'aun adalah orang yang takabur, sombong, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagi orang yang tidak patuh dan tidak mempercayai serta tidak mengakui dia sebagai Tuhan akan dihukum mati. Jadi anak-anak, Nabi Musa lahir di Mesir, dan di Mesir itu dipimpin oleh Fir'aun, dan Fir'aun pada waktu itu adalah Fir'aun yang sangat-sangat sekali sombongnya luar biasa, karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dalam surat di Al-Quran disebut istilahnya Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu adalah pengakuan Fir'aun. Maka dia sangat kejam sekali terhadap rakyatnya, yang terutama pada waktu itu kebanyakan rakyatnya terdiri dari dua, yaitu suku Kibti dan suku Bani Israel. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat negeri Mesir hangus terbakar, hancur. Semua rakyatnya mati kecuali keturunan golongan Bani Israel. Setelah bangun, ia segera memerintahkan para ahli nujum untuk mencari tahu arti dari mimpinya itu. Para ahli nujum memberitahu bahwa mimpinya itu memberi isyarat akan datangnya seorang laki-laki dari Bani Israel yang menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Ya, jadi dari sinilah asal muasal kenapa Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, karena berdasarkan mimpinya takut sekali Fir'aun terhadap
hancurnya kerajaannya. Dilanjutkan, Fir'aun takut kekuasaannya jatuh. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Mendengar keputusan Raja Fir'aun, ibu Nabi Musa yang pada waktu itu sedang mengandung, merasa takut jika nanti melahirkan bayinya akan dibunuh. Maka setelah Yukabad, yaitu ibunya Nabi Musa, melahirkan Nabi Musa, Allah mengilhamkan agar bayi itu dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu dan dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai yang pada waktu itu besar sekali ya, dan airnya sangat banyak sekali. Nah, atas izin Allah, bayi itu dibawa arus menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Peti itu ditemukanlah oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah, bukan Aisyah tapi Aisyah. Ia membawa bayi itu ke hadapan Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun hampir saja membunuhnya. Aisyah berkata, "Janganlah engkau bunuh bayi ini karena aku menyayanginya. Sebaiknya kita jadikan anak. Bukankah kita tidak punya anak?" Sejak itulah Nabi Musa alaihissalam menetap di istana Fir'aun dan menjadi anak angkatnya Fir'aun. Ya, padahal kedepannya ternyata Musa itulah atau bayi itulah yang betul-betul akan menjadi musuh dari Fir'aun dan akhirnya akan menghancurkan seluruh kerajaan Fir'aun. Ya, karena memang Nabi Musa adalah utusan Allah, Nabi Allah yang ditugaskan untuk berdakwah di negeri Mesir. Baik anak-anak, itu saja ya untuk materi kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Tugas buat antum sekalian ada 5 tugas ini yang harus kalian cari dan cari tahu. Yang pertama, cari tahu bagaimana Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara membunuhnya? Nah, ini kalau begitu kejam berarti antum harus mengambil pelajaran. Berarti zaman dulu ada orang yang sangat kejam sekali. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika bayi yang lahirnya perempuan? Kemudian yang ketiga, siapa nama menteri kerajaan Fir'aun yang senang memberi saran yang jahat dan mendukung Fir'aun? Yang keempat, apa yang terjadi pada ibunya Musa setelah tahu Musa ada di istana Fir'aun? Kan dihanyutkan. Kemudian Musa ada di istana Fir'aun. Apa yang terjadi pada ibunya Nabi Musa? Dan bisakah ibunya Nabi Musa kembali lagi kepada anaknya? Karena mempercayai ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil. Kemudian yang kelima, bagaimana Fir'aun meyakinkan bahwa Musa bukanlah anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Ya, tetap saja Fir'aun itu merasa takut. Ya, mungkin ini anak ini yang akan menghancurkan itu, sebab semua bayi laki-laki semuanya sudah mati kecuali bayi ini, jangan-jangan bayi ini. Bagaimana Musa kemudian Fir'aun diyakinkan oleh istrinya Fir'aun, yaitu Aisyah, atau pada masih orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari nabi sebelumnya atau dari orang-orang soleh sebelumnya atau orang-orang yang tidak suka dengan kesombongan Fir'aun, bahwa anak ini bukan yang akan menghancurkan. Nah, itu dicari gitu ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian antum sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah bakal disambung di materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.